Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bersama di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi hari ini, pada menit-menit yang kita dapatkan, adalah ganjaran pahala yang Allah siapkan khususnya nanti pada kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pekan yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas beberapa poin berkaitan dengan zikir kepada Allah, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zikir itu adalah ibadah yang termudah, dan dia satu-satunya zikir yang satu-satunya ibadah yang nanti juga akan berlaku pada kehidupan akhirat. Jadi satu-satunya ibadah yang itu melekat sampai seorang itu masuk ke dalam surga adalah berzikir. Kalau sholat sudah tidak ada lagi sembahyang di surga, kan? Puasa tidak ada lagi ibadah puasa di surga. Yang ada itu hanya berzikir. Zikir yang dimaksud adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di dalam surga, maka mereka senantiasa mengucap syukur dan berzikir kepada Allah. Tanda syukur mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran kata para ulama bahwasanya zikir adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Salah satu ibadah yang paling Allah sukai adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah dilakukan dan dia juga adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaidah-kaidah zikir sebagaimana yang sudah ulun sampaikan bahwasanya kalau dia bicara tentang kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik, maka kelazimannya, keharusannya zikir tersebut harus diucapkan. Orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan dari zikir yang dia sebutkan, yang dia amalkan, kecuali zikir tersebut dia ucapkan. Contoh misalnya kalimat salawat kepada Rasul. Salawat kepada Nabi SAW itu bagian dari zikir. Kapan orang tersebut mendapatkan keutamaan salawat? Kecuali dia ucapkan. Tidak boleh dia hanya di dalam hati. Dia baca salawat tapi di dalam hati misalnya. Maka orang yang seperti ini, dia tidak mendapatkan keutamaan ucapan salawat tadi. Dia harus diucapkan. Dan ini kaidah. Semua hal yang berkaitan dengan keutamaan zikir, zikirnya itu harus diucapkan. Ada orang taruhlah kalimat subhanallah, subhanallah, tapi tidak dia lafadzkan, tidak dia ucapkan, maka dia tidak dapat keutamaan kalimat subhanallah. Nabi SAW itu beliau pernah bersabda, kalimat subhanallah itu dinilai sedekah, kalimat tahmid alhamdulillah itu dinilai sedekah, kalimat Allah Akbar itu pun dinilai sedekah, kalimat la ilaha illallah itu pun juga dinilai sedekah. Jadi setiap orang baca subhanallah, paling tidak dicatatkan pahala dia bersedekah, selain keutamaan-keutamaan yang lain. Ada orang yang baca alhamdulillah, paling tidak dia bernilai sedekah. Ada orang baca Allah Akbar, paling tidak juga dia bernilai sedekah. Nah, kalimat-kalimat thayyibah ini itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan didapatkan nilai sedekah? Kalau dia ucapkan. Jadi sedekah ini dicatatkan pahala seperti dia bersedekah. Tapi jangan jual, mohon maaf, kotak infak lewat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar.
lewatakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau modelnya nang kayak ini, habis masjid kayak itu boy. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu benar bernilai sedekah. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah. Dan dia mendapatkannya kapan? Kalau itu diucapkan. Jadi kaidah di dalam ibadah yang namanya zikir itu dilafadzkan, diucapkan, bukan dalam hati. Kalau pian mungkin pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang terbangun di waktu malam, idza ta'aru minal lail tsumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma yaqulu Allahumma ighfir au da'a fa ustujibalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang terbangun di waktu malam, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia baca alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Dan kalau dia minta ampun, kata Nabi, dia mendapatkan ampunan. Kalau dia berdoa, maka doanya diijabahi. Kapan ini didapatkan? Kalau kalimat tersebut diucapkan. Nah, tantangannya memang yang berat itu yang diucapkan tadi. Karena orang bangun jam 2, bangun jam 3 misalnya, bangun jam 1 malam misalnya, kemudian dia langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini beratnya luar biasa, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa. Orang bangun jam 1, bangun jam setengah 2, berpikirnya apa? Kena bekami aja dulu. Kena bekami. Jarang orang langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jarang. Kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan zikir. Kecuali orang-orang yang memang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang seperti ini didapatkan kapan? Kalau diucapkan. Jadi kaidah berkaitan dengan zikir kepada Allah itu adalah kalau ingin dapat keutamaan, maka zikir-zikir tersebut kelazimannya itu diucapkan, dibaca, bukan di dalam hati. Sama seperti ketika kita sholat itu harus dibaca, diucapkan. Tidak boleh dia hanya di dalam hati. Karena yang namanya membaca itu adalah benar-benar dia lafadzkan, benar-benar dia ucapkan. Jadi kaidah pertama, sekali lagi, zikir itu adalah kelazimannya itu diucapkan. Kemudian yang kedua, kita mengenal bahwasanya zikir itu ada dua model. Ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Kalau yang sifatnya khusus, maka itu benar-benar harus ditaati kekhususannya untuk mendapatkan keutamaan tadi. Tapi kalau sifatnya umum, itu bebas berapapun jumlahnya dan dalam kondisi atau keadaan apapun. Contoh misalnya sifat khusus, berzikir selesai sholat adalah kalimat istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka di sini dia tidak boleh untuk menambah ataupun mengurangi jumlah atau mengganti model zikirnya. Kita tahu istighfar itu banyak ragam macamnya. Ada yang astagfirullah, ada yang astagfirullahal azim, ada yang astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, ada yang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada yang sayyidul istighfar, istighfar terbaik, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini diantara model-model istighfar. Tapi kalau selesai sholat, maka batasannya adalah hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di sini kita tidak boleh untuk menambah misalnya dengan kalimat astagfirullahul azim ditambah kalimat azim, atau astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di sini tidak boleh kita menambah kalimat-kalimat tadi. Kenapa? Karena ini dikhususkan. Khusus selesai sholat zikirnya ini, kata Nabi. Maka tidak boleh dia menambah atau mengganti model zikirnya, walaupun zahirnya kalimat astagfirullahal azim itu lebih panjang dan lebih utama zahirnya. Tapi berhubung ini keadaan khusus yang memang dikhususkan Nabi, maka kita sama sekali dilarang untuk menambah atau mengganti model zikir tadi. Mengurangi jangan, dan menambah juga jangan.
Semua apa-apa yang dikhususkan maka dilarang untuk menambah ataupun mengurangi. Kalimat istighfar ya sudah, kalau astagfirullah ya sudah astagfirullah. Jangan kita berpikir rasa tanggung benar tambah astagfirullahaladzim. Nah, ini kita sudah menambah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Semua zikir khusus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ketika dalam kondisi dan keadaan yang dikhususkan dan dia dapat keutamaan khusus, maka tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sering belum sampaikan seperti misalnya zikir Fatimah. Zikir Fatimah itu keadaannya khusus, kemudian jumlahnya khusus, keutamaannya khusus, dan tidak ada zikir yang lain berkaitan dengan zikir Fatimah yang disebutkan oleh Rasul ketika menjelang tidur. Maka berhubung kalimatnya hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut kecuali memang benar-benar dia mentaati jumlah yang sudah dikhususkan oleh Rasul SAW. Kalau misalnya ada orang baca zikir Fatimah subhanallah 33, kemudian dia lebihkan 35 misalnya, kemudian alhamdulillah ditambahkan lagi supaya 35, Allah Akbar 35 juga misalnya, maka apakah dia dapat keutamaan tadi? Jumhur ulama menyebutkan tidak. Walaupun zahirnya itu dia tambah, walaupun zahirnya dia sudah melampaui apa yang sudah diajarkan Nabi SAW. Kenapa? Karena ini khususan. Nah, berbeda dengan ada zikir yang sudah dikhususkan atau bacaan yang dikhususkan, kemudian ada hadis Nabi yang lain yang juga mengkhususkan pada kondisi yang sama, pada jumlah yang berbeda, maka jumlah yang lebih banyak dia mengambil juga keutamaan pada jumlah yang lebih sedikit. Seperti misalnya surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Surat Al-Kahfi di malam Jumat itu ada 3 model hadis Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, man hafidha asyra ayati min suratil kahfi aminalahu minad dajjal. Siapapun yang membaca, menjaga bacaan 10 ayat pada surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dijaga dari fitnah Dajjal. 10 ayat saja. Kemudian ada hadis yang kedua yang menyebutkan man qara suratul kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, adallahu baina jum'ataini, maka sungguh Allah akan berikan cahaya kepada dia di 2 pekan berikutnya. Maksudnya dimudahkan untuk beribadah di 2 pekan berikutnya. Syaratnya apa? Diselesaikan bacaan surat Al-Kahfi. Hadis yang ketiga adalah man qara suratul kahfi fi lailatul jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan perjalanan menuju Baitul Atiq, menuju Baitilah Ka'bah. Nah, ini 3 model hadis Rasul tentang surat Al-Kahfi. Kalau ada orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, dia selesaikan di 110 ayat, maka semua keutamaan Al-Kahfi tadi dia dapatkan. Diberikan cahaya di 2 pekan berikutnya, dijaga dari fitnah Dajjal. Kalau ada orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, malamnya dia tidak selesai, tapi hari Jumat dia selesai membaca surat Al-Kahfi, maka dia dapat keutamaan dimudahkan untuk beribadah di 2 pekan berikutnya dan dijaga dari fitnah Dajjal. Tapi keutamaan dimudahkan menuju Baitul Atiq tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia baru menyelesaikannya di hari Jumat, bukan di malam Jumatnya. Nah, kalau ada orang yang membaca Al-Kahfi hanya 10 ayat saja, maka dia hanya dapat keutamaan dijaga dari fitnah Dajjal. Nah, ini yang ulun maksud ketika ada hadis Nabi mengkhususkan satu keadaan, kemudian ada hadis yang lain dengan bahasan yang sama tapi jumlahnya lebih banyak bacaannya, maka yang lebih banyak ini mengambil semua keutamaan yang lebih sedikit bacaannya. Sama seperti bacaan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rasul SAW beliau menyebutkan, kata Nabi SAW, Al-Ikhlas tu'adilu thulutsu minal Qur'an. Al-Ikhlas itu kata Nabi sepertiga bagian dari Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran 3 kali seakan-akan dia membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu hanya bicara 3 bahasan. Yang pertama dia bicara masalah akidah, yang kedua dia bicara masalah hukum,
Yang ketiga, dia bicara masalah cerita atau sejarah orang-orang sebelum zaman Nabi SAW atau di zaman Rasul, bicara sejarah. Jadi Al-Quran dia hanya berputar di 3 bahasan ini. Kalau tidak bicara masalah akidah, keyakinan, dia bicara masalah hukum, atau dia bicara masalah sejarah atau cerita. Nah, itulah bagian-bagian Al-Quran. Surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir dia hanya bicara masalah akidah atau keyakinan. Makanya Al-Ikhlas itu dianggap sepertiga dari bagian Al-Quranul Karim. Makanya kata Rasul, siapa yang membaca Al-Ikhlas maka dia telah mengambil sepertiga dari bagian Al-Quranul Karim. Nah, orang yang mengulang Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seakan-akan dianggap seperti membaca Al-Quran, meskipun pahalanya pasti tidak sama orang yang dari Al-Fatihah baca sampai surat An-Nas, itu pasti beda. Orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali kata Nabi itu seperti dia membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, orang yang membaca surat Al-Ikhlas sampai 10 kali maka dicatatkan pahala bunya lahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya istana di sorga. Orang yang baca 10 kali Al-Ikhlas dia mendapatkan keutamaan yang 3 kali tadi, bahkan sampai 3 kali karena dia 10 kali. Tapi orang yang membaca Al-Ikhlas hanya 3 kali, dia tidak dapat keutamaan dibangunkan baginya istana di sorga. Ini kaidah di dalam zikir. Ketika ada zikir khusus kemudian jumlahnya khusus dia dapatkan, tapi ketika ada zikir khusus dengan bahasan yang sama jumlahnya lebih banyak, maka yang lebih banyak ini juga mengambil keutamaan yang lebih sedikit jumlahnya. Sama pian berzikir. Zikir selesai sholat kita tahu itu ada 2 secara umum. Yang bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ada yang 33 yang ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada yang subhanallahnya 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali, Allah akbar 10 kali. Apakah boleh? Boleh. Dan selesai salat zuhur misalnya, baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Itu sudah dianggap berzikir selesai sholat. Ada orang yang banyak sekali disibukkan dengan urusan, karena ada waktu lagi misalnya, dia hanya baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali, karena dia ingin selesaikan pekerjaannya misalnya. Apakah orang tersebut dianggap berzikir? Sudah dianggap berzikir. Nabi SAW beliau pernah bersabda, kata Nabi, khaslatani aw khallatani la yuhafidh bihima abdul muslim illa dakhala jannah amrun yasir wa qalilun man ya'mal. Kata Rasul SAW, ada 2 perkara, ada 2 amalan. 2 amalan ini kata Nabi kalau dijaga oleh seorang muslim maka dia mudah untuk masuk ke dalam sorga. 2 amalan ini kata Nabi yasir, dia ringan, tapi yang mengamalkannya sangat sedikit kata Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, orang yang baca subhanallah 10 kali, orang yang baca alhamdulillah 10 kali, orang yang baca Allah akbar 10 kali setiap selesai sholat yang 5 waktu. Yang kedua kata Nabi adalah orang yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34 sebelum tidur, zikir Fatimah. Maka ini 2 perkara yang ringan kata Nabi, yang kalau dijaga itu memudahkan dia masuk ke dalam surga. 2 perkara yang ringan yang kalau dijaga itu memudahkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini 2 perkara yang ringan tapi banyak orang melalaikannya, banyak orang tidak mampu. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah, ketika dia membaca kalimat tadi sebelum dia tidur, zikir Fatimah, maka setan pun akan datang kata Nabi. Kemudian setan akan melalaikan orang tersebut sehingga dia sudah tidak tahu berapa hitungannya. Makanya kalau baca zikir Fatimah itu bawahnya anak guring terus, yang 33, 34. Kita nih kada tahu apa ini sudah berapa lah ya sudah. Nah ujung-ujungnya tuh guring. Yang bagus itu kalau pian mau baca zikir Fatimah, kalau pian ingin fokus, pian duduk aja dulu. Karena kalau sudah terabah ya sudah ngalih benar sudah hitungannya. Makanya Rasul itu memberikan gambaran ini amalan ringan sebenarnya kata Rasulullah. Tapi banyak orang
terlalaikan. Karena ketika dia mulai untuk membaca, datang syaitan, kata Nabi. Kemudian syaitan memberikan was-was sehingga dia tidak tahu hitungannya, atau dia terserang kantuk yang luar biasa. Makanya banyak orang membaca zikir Fatimah belum selesai dia sudah terguring. Ini banyak model yang seperti ini. Karena syaitan ikut akan datang, kata Rasulullah SAW. Maka ini zikir-zikir yang disebutkan Nabi, diantaranya tadi adalah zikir selesai sholat. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Sementara ada zikir selesai sholat juga yang 33. Mana yang kita pilih dari dua zikir ini? Yang kita pilih tetap yang 33 kalau memungkinkan. Karena kalau kita masuk bacaan 33, kita juga dapat keutamaan yang 10 kali tadi. Tapi kalau yang hanya 10 saja, dia tidak dapat keutamaan yang 33. Keutamaan zikir yang 33 selesai sholat, kalau pian tahu, ini keutamaan yang besar. Ini bukan amalan yang pahalanya sedikit, ini pahala besar. Karena di antara keutamanya adalah dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji, dicatatkan pahala seperti orang yang berumrah, dicatatkan pahala seperti orang yang bersedekah dengan harta-harta mereka. Datang orang-orang fakir kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, laqad akhadha ahlu duthur bidarajatil ula wa na'imul muqim. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya mereka telah melampaui kami di dalam beribadah. Rasul bertanya kepada orang-orang fakir, bagaimana mungkin, kata Nabi, orang-orang kaya melampaui kalian? Maka orang-orang fakir berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nusolli wa yasullun, nasumu wa yasumun. Kami solat, mereka juga solat, kami puasa, mereka juga berpuasa. Lakin lahum fadlu minal amwal, akan tetapi mereka punya kelapangan harta, kelebihan harta. Yang dengan harta mereka, ya Rasulullah, ya'tamiruna wa yahajjuna wa yunfiquna fisabilillah. Yang dengan harta mereka bisa umrah, mereka bisa haji, mereka bisa bersedekah. Sementara kami tidak mampu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan untuk apa? Untuk membaca zikir selesai sholat 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini setara dengan amalan orang-orang yang umrah, haji, dan bersedekah. Kalau pian tahu ini keutamanya besar. Makanya kita harus fokus pada zikir ini. Karena jangan sampai ini amalan besar, pahala besar terlewatkan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan sehari itu 5 kali. Di setiap selesai sholat fardu. Kenapa? Karena selesai sholat sunnah tidak diperintahkan membaca zikir ini. Yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu hanya selesai sholat fardu, bukan selesai sholat sunnah. Sehari kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala besar tadi dengan berzikir tadi. Lihat bagaimana besarnya pahala zikir, bagaimana besarnya pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau orang tersebut baca 33 tadi, maka dia pun juga dapat keutamaan yang 10 tadi. Yang diantara keutamanya, siapa yang mampu menjaganya, kata Nabi, dia mudah untuk berada dalam surga. Tapi apakah boleh dia baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali, dia dapatkan? Dan itu hukumnya boleh. Terkadang mungkin ada dalam suatu kondisi orang tersebut harus dia cepat untuk menyelesaikan urusan selesai sholat, maka dia bisa subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau ini dikerjakan dominan, itu jangan, kata para ulama. Saban habis sholat 10 kali harus misalnya, maka ini jangan, kata para ulama. Karena dia akan sangat sedikit mendapat keutamaannya. Biar bagaimanapun yang paling afdal itu 33. Maka kaidah zikir, setiap ada zikir yang dikhususkan dengan jumlah yang tertentu, kemudian ada zikir juga yang dikhususkan pada jumlah yang lebih banyak di keadaan yang sama, maka yang lebih banyak itu lebih afdal dan dia mendapatkan keutamaan yang lebih sedikit tadi. Dan ini kaidah di dalam berzikir, ketika zikirnya adalah zikir-zikir yang dikhususkan.
Adapun zikir yang sifatnya umum, maka berapapun silahkan. Semakin banyak, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Zikir umum itu banyak, di antaranya kalimat istighfar. Kalimat istighfar berapa aja silahkan. Sehari misalnya ada orang beristighfar sebanyak 1000 kali, silahkan. Dan zahirnya 1000 kali itu sebenarnya mudah dan bisa dilakukan. Kalau dia benar-benar fokus pada istighfar sehari 1000 kali, maka keutamanya besar. Makanya kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah, kata Nabi, berbahagialah seorang yang mendapatkan catatan-catatan kebaikannya penuh dengan kalimat istighfar. Orang ini pasti bahagia. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah, kata Rasulullah, ada orang yang beristighfar dengan jumlah yang banyak. Orang ini pasti bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang kalau sudah istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, terus dia mendapatkan catatan-catatan kebaikan. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya keutamaan istighfar. Mudahkan segala urusan kita, melapangkan hati kita, seakan-akan kita diberikan semangat baru untuk melakukan kegiatan yang lain. Makanya ketika Allah menyebutkan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Wahai kaum, wahai manusia, kata Allah, beristighfarlah kalian dengan istighfar yang banyak. Karena dengan itu, kata Allah, yumatti'kum mata'an hasana. Allah akan kirimkan rasa kebahagiaan untuk kalian. Tahu-tahu kita bahagia. Kita yang namanya kebahagiaan kita tidak tahu kita ada rasa senang, rasa bahagia. Mungkin pernah merasakan ketika dalam kehidupan keseharian rasa nyaman hati, rasa bahagia. Kadang kita sedih, kadang kita ada hal-hal yang kita khawatirkan. Orang yang banyak istighfar itu, kata Allah, yumatikum mata'an hasanah. Kami akan kirimkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hati-hati mereka. Karena hati kita terbolak-balik. Kadang kita senang, kadang kita bahagia, kadang bahagia sekali, kadang kita sangat sedih. Karena hati kita itu, kata Nabi SAW, ma baina asabi'ur rahman, itu di dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bebas untuk membolak-balikkan hati seseorang. Kadang 5 menit kita bahagia, 10 menit berikutnya ada kesedihan yang kita dapatkan. Orang yang banyak istighfar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yumatti'kum mata'an hasanah. Allah akan kirimkan senantiasa kepada dia rasa kebahagiaan. Maka perbanyak kalimat istighfar. Karena istighfar ini tidak hanya menggugurkan dosa dan kesalahan kita, dia pun juga sebagai amal ibadah yang sangat besar yang nanti akan kita lihat hasilnya pada kehidupan akhirat. Dan istighfar salah satu zikir yang kita bebas untuk membacanya berapapun jumlahnya, semampu kita. Di antara zikir yang banyak kita diperintahkan untuk memperbanyaknya adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Ini bebas. Berapapun pian membacanya, berapa kali pun silahkan. Bahkan ini 4 kalimat terbaik. 4 kalimat terbaik setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Di antara pahalanya, kata Nabi, lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Saking remehnya yang namanya dunia, saking sepelenya urusan dunia ini. Kalau ada orang yang hanya baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ini orang lebih baik daripada kalimat ini, lebih baik daripada dia mendapatkan dunia dan seisinya. Saking remehnya dunia. Dan sering sampaikan, kalau pian dapat transferan sehari 1 miliar, saban hari 1 miliar, halalan thayyibah, halal, bujur-bujur halal. Ada orang kasih 1 miliar, saban hari 1 miliar. Bagaimana kebahagiaan orang ini? Dia sangat-sangat berbahagia. Pian bayangkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, itu bukan 1 M transferannya. Ditransfer bukan 1 M, tapi apa? Dunia dan seisinya. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ini kalimat terbaik, kata Nabi. Lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Orang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ini catatan-catatan kebaikan nanti pada kehidupan akhirat terus dia dapatkan.
selain dia mendapatkan dunia dan seisinya yang bahkan lebih baik, itu dinilai juga sedekah sebagaimana yang ulun sampaikan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka ditarget sehari itu misalnya membaca ini harus 100 kali misalnya, atau harus 200 kali, semampu pihak. Memang tidak ada batasan harus sekian, tidak. Tapi semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Biasanya orang tersebut akan mampu konsisten kapan? Kalau dia punya target. Kalau kita tidak punya target, maka kita akan sulit untuk konsisten. Istighfar 1000 kali, apakah ada dalil? Tidak ada dalil. Tapi kalau kita punya target, maka kita bisa istiqomah. Kadang syaitan itu masuk kepada kita, kalau sebut target ya setan. Kenapa? Itu karena dalilnya. Itu benar, di satu sisi itu benar. Tapi terkadang orang itu sulit untuk istiqomah. Selama kita tidak meyakini bahwasanya tidak ada ajaran yang diajarkan Nabi harus sekian, maka tidak masalah. Ini hanya target pribadi. Orang-orang terbaik sebelum kita, mereka juga punya target. Contohkan Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama pada generasi tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, dia paling tidak sehari itu paling minim dia membaca kalimat istighfar itu paling sedikit 1000 kali. Salawat paling sedikit sehari itu 1000 kali. Dan itu dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita, dan itu real fakta. Benar-benar dia baca 1000 kali, bukan cerita-cerita sebahagian orang. Habib Fulan misalnya sekali tarikan nafas kau baca 1000 kali, ini khurafat dan ini kedustaan. Sekali berhinap 1000 kali mati sih dia. Ini kedustaannya luar biasa. Kita bicara orang yang memang dia baca istighfar 1000 kali, bukan 1 kali tarikan nafas. Banyak beredar, mohon maaf, di medsos misalnya Habib Fulan, kita kada tahu juga Habib Fulan yang mana orangnya, diceritakan dengan cerita-cerita seakan-akan lebih mulia daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan punya makam yang lebih daripada para anbiya, para nabi. Dan ini kedustaan. Masa sekali tarik nafas 1000 kali, jangankan 1000 kali, 10 kali lucut sudah. Sufyan Ats-Tsauri dia benar beristighfar 1000 kali, itu benar, tapi bukan dengan sekali tarikan nafas, tidak. Dia baca, terus dia baca salawat, dia baca 1000 kali, bukan dengan 1 kali tarikan nafas. Jadi bukan cerita-cerita yang hari ini disampaikan oleh orang-orang yang punya kedustaan, yang parah sekali kedustaannya, yang seakan-akan dia bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, dan ini kedustaan. Sahabat saja tidak pernah melihat setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan zikir, ada zikir khusus, ada zikir umum. Kalau zikir umum perbanyak seperti istighfar, salawat, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. Ini kalimat-kalimat yang kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir tadi semampu kita. Tapi kapanpun kita masuk pada perkara khusus, maka kita dilarang untuk menambah ataupun mengurang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, ini amalan yang paling ringan untuk kita kerjakan. Selama kita bisa konsisten dengan zikir, maka salah satu pintu surga itu ada yang dikenal dengan istilah babu zikir, pintu yang diperuntukkan untuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Saya sampai sekali ketika malam Jumat itu dibacakan suara aktif. Nah, kalau tidak pernah saya dengar juga bahwa baca suara aktif itu yang paling bagus adalah di antara salat maghrib sampai salat isya. Itu yang paling bagus. Kadang-kadang kita juga di malam Jumat itu ada untuk ceramah, Pak. Nah, kita mengadakan ceramah gitu. Jadi kalau kita mengadakan ceramah kan otomatis kita tidak perlu baca artinya gitu di antara maghrib sampai isya. Jadi yang mana yang paling afdal, apakah kita mengadakan ceramah atau baca surah Al-Fatihah di rumah gitu. Dan ada juga, Pak,
di kalau saat ceramah itu dia baca suara hati gitu katanya. Jadi apakah ini bisa atau tidak gitu kan? Bagaimana? Yang selanjutnya ada dua tema Pak. Kalau seandainya kita ini berjamaah di masjid Pak, datangnya terlambat Pak. Datang terlambat ini orang ajan. Ajan katanya kita kalau orang ajan kita kan tidak boleh sholat Pak. Terus kita itu apakah kita tuh boleh duduk Pak atau berdiri saja gitu Pak? Jadi baca doanya pun berdiri nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mengenai wudhu, ada yang mengatakan kalau habis wudhu itu jangan dilap, jangan di dimasak dia sebasa-basanya. Tapi kalau dilihat dari mereka itu bukannya kita rusak Pak, atau bagus. Dia mengatakan Pak, terus kalau dilap jadi sebasa-basanya dia jangan kita. Katanya saksi di hari akhir. Iya. Pak betul demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang istighfar dan salawat yang sepuluh Pak, apakah kita membacanya langsung sadar hari kedua sama-sama hari kedua yang 1000 Pak? Kenapa Bu? Istighfar yang 1000 tadi Pak. Oke. 1000 harus dibuka baca langsung sadar atau satu-satu hari kedua bisa sadar 1000. Iya. Salawat kemudian akan sampaikan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, apakah zikir itu kan tadi bilang sebanyak-banyaknya. Nah itu atau dalam satu hari itu harus ada target atau boleh dibaca, ya sudah dibaca semampu kita, misalnya astagfirullah atau tasbih gitu. Ya, kita baca sepanjang perjalanan, terus nanti lagi amin sepanjang perjalanan itu atau memang harus dihitungin gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai zikir surah Al-Ikhlas Ustaz. Habis kita sholat waktu pikir, kita bacakan Subhanallah Malikul Quddus. Subhanallah 3 kali. Habis itu kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali Ustaz. Apakah itu ada dalilnya atau keutamaannya? Yang kedua ada titipan Ustaz, pertanyaan melenceng dari apakah alis yang dibentuk sedemikian rupa merupakan merubah ciptaan Allah? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz, apakah ini haram hukumnya atau yang lainnya? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alis kamu maksudnya tadi Bu? Alis Pak Ustaz. Oh. Yang digambar kayak antena TV. Cukup dulu kita. Ada lagi? Oh ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang yang masjid. Ada yang mengatakan kalau kita mau masuk masjid itu jangan berbicara atau mengucap salam, langsung sholat yang masjid aja. Apakah itu benar? Mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zikir sebelum tidur. Kita kan sebelum tidur tuh dulu Ustaz ya. Terus habis itu baca-baca. Tapi terusnya buang angin. Itu tuh gimana Ustaz? Apakah harus diulang lagi atau kemudian baca lagi atau gimana? Iya. Padahal udah selesai baca itu. Terus lagi Ustaz saya mau tanya, kalau anak kita tinggal waktu masih bayi, masih berapa hari kayak gitu, apa kita bisa nolong? Katanya kan bisa nolong orang tuanya
Cukup kelas adalah banyak sudah nabuhin. Baik, yang pertama, bacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat. Kapan waktu yang terbaik? Sebenarnya tidak ada aturan khusus selama dia berada di waktu malam, dan dikatakan waktu malam itu adalah antara masuknya adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Itulah waktu malam. Kenapa ada sebahagian orang yang berpendapat bahwasanya waktu terbaik membaca surat Al-Kahfi itu antara maghrib dan isya? Karena itu yang paling dekat dengan waktu malam, sehingga isya tidak. Selama di waktu malam silahkan. Sekarang kalau misalnya ada kajian di malam tersebut antara maghrib dan isya misalnya, maka mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan mendengarkan kajian, karena mendengarkan kajian itu hanya adanya waktu antara maghrib dan isya. Sementara bacaan Al-Kahfi bisa kita baca setelah isya. Jadi sesuatu yang khusus yang tidak kita dapatkan lagi, ya sudah, itu yang lebih utama. Dengarkan dulu kajian baru kemudian membaca surat Al-Kahfi, karena khawatir kalau seandainya dibarengi dengan bacaan Al-Kahfi dia tidak paham dengan kajian tadi, dia tidak mengerti, akhirnya apa? Dia salah memahami ilmu tadi. Ada orang sebagaimana yang disebutkan tadi, kajian lagi berlangsung kemudian dia baca Quran. Ini sulit otaknya mendengarkan kajian kemudian dia membaca Al-Quran, ini sulit. Dan terkadang salah memahami berkaitan dengan kajian yang ujung-ujungnya apa? Jar Ustadz Polan nang kaya ini, padahal Ustadznya kada bepandir, kada bepadah nang kaya itu. Kenapa? Karena dia tidak konsentrasi, tidak fokus. Jadi sekali lagi, kalau berhadapan dengan kajian, maka ya sudah, dengarkan dulu kajian baru membaca surat Al-Kahfi. Jadi pemahaman yang menyebutkan setelah maghrib itu pemahaman secara umum, dan tidak ada dalil yang menyebutkan kenapa dipahami secara umum untuk menyegerakan kebaikan tadi, dan tidaklah dikatakan waktu malam kecuali sudah masuk waktu maghrib. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, salat berjamaah kemudian kita datang adzan kemudian dikumandangkan. Apakah kita salat atau kita mendengarkan adzan dulu? Apakah kita berdiri atau langsung duduk? Adzan dikumandangkan, kita punya dua pilihan ketika masuk ke dalam masjid. Pilihan yang pertama, kita bisa langsung sholat, karena dalilnya adalah kalau engkau masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat. Pilihan yang kedua adalah dia dengarkan dulu adzan. Yang terbaik adalah dengarkan dulu adzan. Kenapa? Agar dapat 2 pahala. Pahala mendengarkan dan menjawab adzan, yang kedua pahala sholat tahiyatul masjid. Karena kalau langsung sholat dia hanya dapat 1 pahala, yaitu pahala sholat tahiyatul masjid. Ditambah lagi sulit untuk khusyuk. Kenapa? Suara adzan sangat nyaring terdengar, sehingga sulit untuk khusyuk. Oleh karena itu para ulama menyebutkan dia dengarkan dulu, dia jawab, kemudian dia sholat. Posisi menunggunya jelas tentunya berdiri bukan duduk. Posisi menunggu adalah berdiri bukan duduk. Kenapa? Karena kalau duduk maka tidak berlaku lagi tahiyatul masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau engkau masuk masjid, kata Nabi, jangan engkau duduk sampai engkau sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid itu tidak berlaku lagi kapan? Kalau kita masuk masjid kemudian kita duduk, tidak berlaku lagi. Kecuali dia keluar dulu kemudian dia baru masuk masjid, maka silakan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid gugur hukumnya kapan? Kalau kita duduk. Kalau kita berdiri maka tahiyatul masjid tetap berlaku. Berapapun lamanya kita berdiri, tahiyatul masjid tetap berlaku selama kita belum duduk. Maka menunggu tersebut ya sudah berdiri. Berdiri selesai kemudian doa pada posisi berdiri, kemudian baru melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, dan ini yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita berwudu apakah boleh dilap atau dikeringkan? Dikeringkan ataupun tidak dikeringkan ini pilihan. Kedua-duanya pernah dipraktekkan Rasulullah SAW. Kedua-duanya pernah dipraktekkan Nabi SAW. Jadi ini tergantung kenyamanan kita, bukan tergantung kalau misalnya kita keringkan kita kehilangan cahaya. Tidak seperti itu. Cahaya ini secara umum yang dimaksud adalah pada urusan-urusan akhirat, pada urusan akhirat. Jadi yang disebutkan Nabi, ghoran muhajjirina, umatku nanti aku tahu, kata Rasulullah, bekas wudunya dia kapan? Nanti di hari kiamat akan ada cahaya. Maka kalau ada orang yang berwudu kemudian dia keringkan, apakah hukumnya boleh? Boleh. Itu pun pernah dilakukan Rasulullah.
Bahkan Nabi SAW itu punya mindal. Mindal itu sapu tangan. Sapu tangan khusus untuk mengeringkan wudunya Rasulullah SAW. Satu hari ketika Nabi selesai berwudu, maka kalau tidak salah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu memberikan mindal, memberikan sapu tangan. Dan ketika itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Tidak usah, kata Nabi. Ini gambaran bahwasanya membiarkan air wudu itu boleh, kemudian mengeringkan pun juga boleh. Buktinya apa? Nabi punya sapu tangan khusus untuk mengeringkan wudunya Rasulullah SAW. Artinya apa? Nabi pun kadang juga mengeringkan, tapi kadang juga Nabi membiarkan. Kedua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya kita membiarkan, khawatir misalnya pupur pina luntur misalnya, ya sudah, ini hanya pilihan. Ini hanya pilihan. Pilihan, dia boleh mengeringkan, dia boleh untuk apa? Untuk membiarkan. Kedua-duanya diperbolehkan. Terkadang ada orang berwudu kemudian dia basah. Pada saat dia sholat, dia mungkin merasa nyaman, merasa dingin dengan basah tersebut. Ya sudah, itu yang dia pilih. Tapi terkadang ada orang yang dengan basah tersebut dia merasa ada nyaman misalnya, maka dia keringkan. Kedua-duanya diperbolehkan. Karena istilah cahaya nanti adalah nanti pada kehidupan akhirat. Sama seperti ini, Bu. Mulut orang yang berpuasa, kata Nabi, itu lebih wangi daripada baunya kasturi. Dan tidak ada orang yang berani memberikan jaminan orang selesai sahur kada bersikat gigi sampai berbuka nanti. Aku kada usah bersikatan jasiden, jar Nabi jasiden. Lebih wangi daripada kasturi. Ini bukan di dunia, ini di akhirat. Siapa yang berani memberikan jaminan sahur sidin makan petai misalnya, kemudian bau mulutnya bau kasturi? Siapa yang berani memberikan jaminan? Ini nanti pada kehidupan akhirat, bukan pada kehidupan dunia kita. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan mengeringkan ataupun tidak mengeringkan, ini pilihan. Dia boleh mengeringkan, dia boleh juga tidak mengeringkan, karena bicara cahaya nanti pada kehidupan akhirat. Wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, istighfar yang 1000 kali apakah boleh disambung atau langsung sekali duduk? Yang perlu ulun sampaikan supaya pin tidak salah paham tadi, istighfar itu berapapun silahkan. Kenapa kita perlu target? Agar kita bisa istiqomah. Tapi targetnya kita itu bukan ajaran yang harus kita lakukan. Tidak ada dalil khusus. Ulama-ulama sebelum kita, generasi-generasi sebelum kita, mereka rata-rata pasang target agar apa? Agar bisa istiqomah. Karena kalau pakai target itu bisa semangat. Kalau kita tidak punya target, kita ya sudah, kita lepaskan saja. Artinya apa? Tidak ada semangat. Inilah sebab kenapa kita memasang target. Tapi kalau dikejar apakah ada dalil? Tidak ada dalil. Nah, misalnya kalau pian punya target 1000 kali misalnya, apakah boleh disambung-sambung? Terserah. Kada sampai 1000 pun kada masalah juga. Artinya disambung ataupun tidak disambung itu tidak masalah. Boleh disambung, boleh tidak disambung. Kenapa keluar angka 1000 tadi? Agar kita punya semangat. Tapi tidak ada dalil harus 1000 kali, tidak. Semakin banyak itu lebih utama. 200 kali semakin banyak itu lebih utama. Tapi dipasang target tadi agar kita punya semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Ya, sama tadi pertanyaan tadi, apakah target itu semuanya harus kita hitung? Kalau memang pian punya sehari 1000 kali, ya sudah, silahkan. Kada dihitung pun kada masalah. Jadi gunanya kita memberi angka sekian itu agar kita bersemangat, sehingga ibadah tersebut bisa terus kita kerjakan dan bisa kita lakukan. Dan tidak ada keutamaan khusus. Semakin banyak maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali setelah salat sunnah witir, apakah diperbolehkan? Selama tidak dikhususkan setiap selesai salat sunnah witir. Karena Al-Ikhlas 10 kali itu kapan pun boleh, tidak dikhususkan. Baik dia misalnya selesai salat sunnah tahiyatul masjid, itu boleh. Baik misalnya dia hanya duduk saja kemudian dia baca Al-Ikhlas 10 kali, apakah boleh? Boleh. Baik misalnya selesai mengerjakan
ketaatan apapun kemudian dia baca lagi Al-Ikhlas, apakah boleh? Boleh. Jadi selesai witir apakah harus membaca Al-Ikhlas 10 kali? Tidak harus. Apakah sunnah? Tidak sunnah. Tapi apakah boleh? Boleh. Selama kita tidak mengkhususkan harus setiap selesai witir 10 kali, maka diperbolehkan. Tapi kalau kita sudah khususkan harus 10 kali, maka kita membuat syariat model baru. Selama kita tidak punya perasaan harus baca 10 kali, habis witir harus baca 10 kali, tidak ada perasaan yang seperti itu, maka tidak masalah. Tapi kalau kita menekankan harus membaca 10 kali setelah witir, maka ini mengkhususkan. Nah, beda dengan istighfar yang ulun sampaikan 1000 kali, tidak dikhususkan keadaannya, kapanpun boleh. Kenapa dipasang target 1000 kali? Agar kita punya semangat. Nah, kalau ini 10 kali setelah witir, keadaan setelah witir ini yang mengkhususkan. Karena membaca Al-Ikhlas 10 kali kapanpun itu diperbolehkan. Kalau misalnya sempatnya habis witir, ya sudah habis witir. Tapi ulun kira membaca Al-Ikhlas 10 kali itu pian sambil duduk, sambil pulang misalnya, itu pun juga bisa diamalkan, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukum alis yang dibikin? Tergantung kata para ulama. Mohon maaf, kalaulah seandainya dia memang habis alisnya, sudah habis, terlanjur waktu berkawinan dahulu misalnya, dia tidak tahu hukum. Tahu-tahu misalnya dihabisi oleh yang memake up tadi misalnya. Kalau misalnya dibiarkan, ya rasa kadang nyaman juga, nang laki melihat lucut juga misalnya, alisnya habis misalnya, maka ya sudah, ini darurat, dia bikin saja, dia bikin. Tapi kalau sudah bagus, kemudian dia sudah tahu, kemudian dia habisi, kemudian dia bikin baru, ini yang berdosa. Kita pisahkan dulu. Kalau ada orang yang tidak tahu di masa lampau, kemudian habislah alisnya misalnya, ada tumbuh-tumbuh misalnya, sedang sudah pakai minyak apa aja, ada tumbuh-tumbuh misalnya, sampai pakai minyak lama kada kawa juga misalnya, maka ya sudah, dia ini darurat, dia bikin dengan sewajarnya. Memperbaiki keadaan yang tidak normal itu boleh. Sebagaimana sahabat Rasul ketika hidungnya itu putus, kemudian dibikin hidung yang baru, dan ini diperbolehkan. Memperbaiki keadaan yang tidak normal secara umum itu boleh, selama tidak berlebihan. Tapi kalau sesuatu yang sudah baik, kemudian dia tidak puas, kemudian dia perbaiki, maka ini yang dilaknat. Sudah normal, sudah bagus, kemudian dia ingin lebih, kemudian dia hilangkan atau dia perbaiki dengan model merubah, maka ini yang terlaknat. Tapi kalau seandainya memperbaiki sesuatu yang tidak normal secara umum, maka itu diperbolehkan. Seperti alis tadi, alisnya habis misalnya, kemudian apakah dia boleh untuk membikin alis? Ini darurat. Karena kalau dia tidak bikin alis, orang ini tidak normal secara umum dilihat. Orang lain mungkin akan melihat tidak nyaman dan dia akan terganggu pada kesehariannya. Maka dalam kondisi yang seperti ini darurat. Tapi kalau seandainya alisnya ada aja, kemudian dia tambah, kemudian dia perbaiki, dia bikin sesuatu yang artinya dianggap lebih, maka ini yang hendaknya dihindari. Jadi sekali lagi dilihat kondisinya kayak apa. Kalau misalnya tidak normal, maka menormalkan keadaan sebagian besar ulama memperbolehkan. Tapi kalau sudah normal, tahu-tahu dia ingin upgrade, dia ingin tingkatkan lagi menurut dia, maka ini yang tidak diharapkan. Maka para ulama membagi permasalahan ini sebagaimana cerita sahabat yang ketika terputus hidungnya, kemudian dibikinlah hidung yang baru, dan itu pun juga diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, masuk masjid apakah kita langsung sholat dan apakah boleh untuk berbicara dulu? Orang masuk masjid dia bebas, dia sambil masuk masjid sambil berbicara, apakah boleh? Boleh. Tidak ada larangan untuk berbicara pada saat masuk masjid. Tapi yang ditaati hendaknya dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi anggapan kalau kita masuk masjid dilarang untuk berbicara, ini anggapan yang tidak pernah ada dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu berbicara ketika masuk masjid, dan mereka pun sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya selama dia berjalan masuk ke dalam masjid sambil berbicara misalnya, apakah boleh? Boleh.
Kenapa? Karena belum sholat. Tapi kalau sudah takbir maka terlaranglah orang tersebut untuk berbicara, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita sudah selesai berzikir kemudian kita buang angin, apakah kita harus mengulang zikir kita? Tidak harus mengulang. Tidak harus mengulang. Dia cukupkan dengan zikir tersebut, itu sudah cukup. Karena kalau harus murojaah lagi, kepanjangan murojaahnya. Ya sudah, kalau dia sudah baca zikir, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, dia baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah misalnya, kemudian membaca zikir Fatimah dan selanjutnya, tahu-tahu misalnya keluar angin, maka apakah dia ulang? Tidak harus mengulang. Tapi dia tidak dapat keutamaan tidur dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, dalam kondisi berwudu. Dia tidak dapat keutamaan doa dari para malaikat yang ketika dia tidur dia mendapatkan doa dari para malaikat. Tapi zikir-zikir tersebut sudah diselesaikan, maka sudah dia dapat keutamaan dari bacaan yang dia baca. Jangankan berwudu, tidak berwudu pun, apakah boleh berzikir? Boleh. Orang misalnya langsung ke tempat tidur kemudian dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya, kemudian dia baca doa tidur, dia baca zikir Fatimah tanpa berwudu, apakah boleh? Boleh. Tanpa berwudu itu hukumnya diperbolehkan, tapi berwudu dia dapat keutamaan lebih. Jadi kalau seandainya dia tidak berwudu pun maka tidak masalah. Ini gambaran bahwasanya kalau seandainya batal, apakah dia harus mengulang? Tidak perlu untuk harus mengulang, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir, bayi yang meninggal dunia, bagaimana orang tuanya? Bayi yang meninggal dunia itu menjadikan sebab orang tuanya mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang tua kemudian anaknya diwafatkan oleh Allah sebelum akil balik, maka selama dia mampu bersabar dan dia kembalikan semuanya kepada Allah, maka anak tersebut akan mudah untuk menarik dia masuk ke dalam surga. Syarat yang pertama, orang tuanya tidak melakukan kesyirikan. Dalam hidupnya dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka nanti urusannya juga ada di kehidupan akhirat dan hasilnya dia pasti juga berada dalam surga. Dia melakukan perbuatan dosa orang tuanya. Dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, kalau dia belum bertobat, kalau dia belum beristighfar, maka diselesaikan dulu nanti pada kehidupan akhirat, tapi hasil akhirnya dia berada di surga. Sebab anak yang masuk ke dalam surga tersebut yang menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang tua kehilangan anaknya sebelum akil balik, bayi misalnya, orang tuanya ini mudah masuk ke dalam surga, ditarik oleh anak tersebut untuk berada di dalam surga. Syaratnya dia bukan orang yang melakukan kesyirikan. Kalau dia adalah orang yang sholat, dia adalah orang yang puasa, menjalankan kewajiban, maka ini akan sangat mudah untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan perkara-perkara wajib tadi, kalau dia meninggalkannya bukan karena meyakini bahwasanya ini tetap hukumnya wajib, tapi dia tinggalkan, taruhlah ditinggalkan sholat, maka nanti diperhitungkan dulu di akhirat. Tapi hasil akhirnya dia juga akan berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang tua yang anaknya meninggal di masa kecil itu diperhitungkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kesalahan tadi, lihat bagaimana model kesalahannya. Kalau kesalahannya dosa kecil itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Atas meninggalnya anaknya tersebut dia mampu bersabar, sabarnya dia itu menjadikan Allah memberikan maaf kepada dosa-dosa kecilnya. Tapi dosa besar itu ada perhitungan. Meskipun nanti dihitung, hasil akhirnya dia akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.